Salam jumpa kembali Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Hari ini dalam program Sapaan Malam edisi Kamis 23 Juli kita berjumpa kembali. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Engkau anugerahkan bagi kami saat kami boleh berada di dalam perenungan akan firman-Mu pada malam ini sebelum kami beristirahat. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus, ajari kami, dan terlebih tumbuhkanlah kerinduan dalam hati kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam Yesus yang bersabda kepada kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan pada malam ini adalah dari Ibrani pasal 4 ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 4 ayat 2, firman Tuhan menyatakan demikian. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa pernah atau seberapa sering kita melihat orang yang pandai bicara? Saya termasuk salah seorang yang cukup kagum kepada orang atau tokoh yang kalau berbicara itu seakan-akan memiliki hikmat, memiliki berbagai kebijaksanaan. Tetapi tentu hal tersebut tidak serta-merta harus diterima begitu saja. Hal tersebut harus melewati suatu proses uji. Artinya firman Tuhan kemudian dijadikan sebagai alat uji bagi perkataan-perkataan tokoh atau orang tersebut. Dan di zaman sekarang tidak sedikit orang yang selalu berkata-kata seolah-olah ia orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang memiliki berbagai pengetahuan. Namun apakah hal tersebut bisa langsung kita terima? Di dalam pembacaan Ibrani yang malam ini kita baca, kita kembali diingatkan bahwa bisa saja orang pandai bicara, bisa saja orang pandai untuk berkata-kata. Tetapi apakah orang itu tumbuh di dalam firman Tuhan? Apakah orang itu tumbuh di dalam kebaikan Tuhan? Apakah orang tersebut kemudian mewujudkan kasih itu kepada orang lain lewat perkataan-perkataan atau ucapannya? Penulis Ibrani yang tidak diketahui siapa secara pasti mengingatkan kepada pembacanya bahwa firman Tuhan itu diberitakan kepada semua orang. Artinya sama seperti kita. Firman Tuhan juga diberitakan kepada semua orang. Tetapi tidak sedikit orang yang memandang firman Tuhan itu tidak berguna. Memandang firman Tuhan itu sebagai hal yang sepele. Memandang firman Tuhan itu sebagai suatu hal yang rutinitas. Kan saya orang Kristen, masa gak dengar khotbah? Masa gak dengar firman Tuhan? Tapi firman Tuhan tersebut hanya masuk kiri, keluar kanan. Masih mending sempat masuk. Tapi tidak sedikit yang masuk kanan, keluar kanan. Artinya sama sekali tidak ada pengaruh dalam hidupnya. Oleh karena itu, malam ini sebelum kita beristirahat, kita kembali diingatkan bagaimana kita bersikap kepada firman Tuhan. Bagaimana kita memandang firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan. Dan bagaimana firman Tuhan itu kita hidupi. Bukan hanya sekadar didengar, tetapi bagaimana firman Tuhan itu diberlakukan dalam hidup kita. Disitulah makna tentang firman Tuhan yang hidup, yaitu hidup di dalam hidup kita. Karena hidup kita akan menjadi hidup ketika firman Tuhan itu hidup
di dalam hidup kita. Mari ibu bapa, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jadikan firman Tuhan sebagai suluh langkah kita. Jadikan firman Tuhan sebagai berbagai solusi di tengah pergumulan kita. Memang tidak salah kita mendengar kata orang bijak. Memang tidak salah kita mendengar kata-kata orang yang dikenal sebagai motivator. Tetapi akan menjadi lebih lengkap jika pendengaran akan mereka itu kita dasari akan firman Tuhan. Sehingga hidup kita semakin terang, hidup kita semakin baik. Tutur kata kita pun semakin teratur. Tutur kata kita semakin mengarah kepada berkat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, lalu kita sebarkan kepada orang lain. Tutur kata kita juga menjadi kesaksian bahwa Tuhan hidup di dalam hidup kita. Selain tutur kata, tingkah laku, attitude, behavior kita, itu menunjukkan bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Bukan sekadar firman yang kita dengar, tetapi firman yang kita hidupi. Dalam pembacaan kita ada dua golongan yang mau ditunjukkan. Golongan yang mau hidup di dalam firman Tuhan, dan golongan yang hidup di dalam apa yang ia pandang baik secara pribadi. Mari kita pilih golongan yang mana. Dan tentu malam ini kita sepakat bahwa kita mau hidup di dalam firman Tuhan dan kita berada di dalam golongan yang menghidupi firman Tuhan. Kiranya besok pagi ketika Tuhan masih membangunkan kita, kita niatkan, kita komitmenkan untuk selalu menjadi orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Dan saat kita bertemu dengan orang lain, kita mewujudkan firman Tuhan itu dalam kasih. Jika ada yang membenci kita, belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Jika kita pun membenci orang lain, belajar untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Dan di dalam itulah kita mewujudkan kasih Tuhan yang nyata di saat kita masih hidup. Nanti setelah Tuhan panggil kita, tidak ada kesempatan lagi untuk kita mewujudkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami pada malam ini. Walau sejenak kami pakai waktu itu di tempat kami masing-masing. Dan lewat firman-Mu juga kami diingatkan untuk mau membuka hati kami kepada firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tetapi menyimak, menghayati, dan juga melakukannya. Dan biarlah setiap orang yang bertemu kami, setiap orang yang kami temui, kemudian mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena ada berkat, ada kasih yang kami wujudkan kepada mereka. Bapa Sorgawi, kiranya Tuhan mau berkati kami, supaya kami menjadi pelaku firman yang setia. Pada malam ini kami juga berdoa untuk Bapak Ang Liam Hoan, sektor pelayanan 2, yang sedang dirawat di Rumah Sakit RSUD Bogor. Lalu kami juga berdoa untuk Bapak Sabar Simamora, sektor pelayanan 9, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cisarua. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Manumpahi, sektor pelayanan 27, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Bogor. Bapa, pelihara mereka, jaga mereka, berikan mereka kesembuhan, kekuatan, kepulihan. Tuhan sabarkan mereka, hiburkan mereka, bersama keluarga Tuhan yang tetap mendoakan mereka untuk sembuh. Tuhan juga berkati. Kami mau menyerahkan gereja Tuhan yang saat ini dalam bergumul pelayanan. Tuhan tolong, terkhusus tempat kami, di mana Tuhan tempatkan kami di Sebot Bogor. Berkati para pelayan-Mu, berkati para presbiter, semua unit misioner, dan juga terlebih Engkau berkati warga jemaat,
untuk tetap memiliki kerinduan bersama dengan Tuhan di tengah masa pandemi yang sama-sama kami alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, pergumulan kami, setiap masalah keluarga kami, setiap masalah di dalam apa yang kami hadapi. Tuhan tolong berikan jalan keluar terbaik. Bahkan di saat kami sedang bersuka cita, Tuhan juga tolong kami, supaya kami tetap mengingat bahwa Tuhanlah yang mengizinkan sukacita tersebut. Kami berdoa buat bangsa negara kami, untuk pemerintah yang berjuang di tengah masa pandemi ini, bahkan semua tenaga medis yang juga berjuang untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan, terkhusus yang terinfeksi virus corona. Ya Bapa, kami akan istirahat. Tuhan tolong sertai kami, jaga kami. Dan esok pagi kami beriman, kami dibangunkan oleh Tuhan. Dan saat kami masih bangun pagi, kami percaya Tuhan masih memberikan kami misi untuk kami melakukan kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah. Berkati mereka yang mengasihi kami, berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita. Kiranya firman yang bersama kita renungkan boleh terus menghidupi kehidupan kita. Tetap menjaga kesehatan, biasakan pola hidup bersih, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita ada. Terlebih, kita juga tetap berpengharapan kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.